cintaku, sayangku, dan lingku lope-lopeku, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada, tetap sehat selalu. Oke guys, video kali ini saya ingin bercerita buat teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak yang mau datang ke Malaysia, datang secara aman. Di sini saya ingin menjelaskan kenapa banyak warga asing di Malaysia yang kekosongan sih, menurut saya pribadi. Kenapa? Dimana mereka datang awalnya dengan cara tidak aman. Apa itu yang tidak aman itu? Mungkin mereka datang dengan agen yang tidak bertanggung jawab, dan kemungkinan mereka mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mungkin mereka lebih memilih untuk lari daripada agen. So, pastikan teman-teman yang mau datang ke Malaysia, pastikan sebelum datang kemari harus ditanya dulu latar belakang pekerjaan apa yang kita dapat datang ke Malaysia. Kalau teman-teman semua datang ke Malaysia dengan yang aman dan dapat pekerjaan yang bagus, dijamin nggak akan menyesal. Oke, ini menurut pendapat saya ya. Di sini saya ingin bercerita tentang apa yang saya lihat gitu, apa yang saya alami gitu. Jadi kita harus tahu sebelum kita berangkat ke Malaysia, sewaktu kita ada detik-detik mau terpik mau kerja ke Malaysia, kita harus tahu apa itu company dan apa itu kontrak. Dan selama ini banyak yang kawan-kawan adik-adik yang mau datang ke Malaysia dan tanya ke saya. Dan bila saya tanya balik, yang mereka sudah mendaftar dulu. Jadi kalau mereka sudah mendaftar ke agen-agen dan baru cerita ke saya, itu saya nggak boleh buat apa-apa ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman sebelum datang ke Malaysia itu harus tahu latar belakang dan apa tujuan kerja kita datang ke Malaysia. Agen kita itu yang seperti apa supaya kita tetap aman gitu. Jadi yang saya alami sendiri, saya 6 tahun kerja di sini semua baik-baik saja, karena memang saya datang secara aman. Yang aman itu yang gimana gitu ya. So di sini aku ingin menceritakan apa itu kontrak dan apa itu company. Oke teman-teman, saya di sini ingin menceritakan atau menjelaskan sedikit apa yang saya tahu ya. Sebenarnya saya di sini bukan tahu 100% karena saya bukan bagian itu, tapi saya ingin menjelaskan apa yang saya alami dan apa yang sedikit saya tahu gitu buat teman-teman yang mau datang kerja ke Malaysia. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan semoga juga video ini bisa membantu teman-teman yang mau datang kerja ke Malaysia juga. Oke, yang pertama kita harus tahu itu ialah company, kontrak. Dan sebenarnya pernah saya dengar juga apa itu company under contract. Itu saya nggak ngerti. Atau kontrak under company gitu, itu saya kurang ngerti ya, tapi saya pernah dengar. Tapi yang saya tahu itu ialah apa itu company dan apa itu kontrak. Karena selama 6 tahun saya kerja di kerjaan saya, waktu saya kerja di kilang Panasonic, dan dulu ada company dan ada kontrak. Tapi sekarang kilang itu hanya menerima company saja. Dan di sini mungkin bagi teman-teman yang lain atau yang mau datang ke Malaysia mungkin nggak tahu apa itu company dan apa itu kontrak. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa yang saya tahu, mungkin nggak secara detail karena saya bukan agent dan saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan apa yang saya tahu ya. Tapi saya rekomen dan saya sarankan, pastikan teman-teman yang mau datang ke Malaysia company. Gimana caranya Kak? Langsung ajak ke Depnaker. Langsung ke Depnaker ya mendaftarnya. Dan saya merekomen satu Depnaker ialah PT Mutiara, Sari Mutiara kayaknya. PT Mutiara itu saya sangat rekomen karena kakak saya mau datang ke Malaysia pun melalui PT itu dan puas hati juga pelayanannya. Dan mereka tidak menerima kontrak. Dan saya juga dari Depnaker, PT Mutiara juga, Sari Mutiara. Dan adik saya juga mau datang ke Malaysia dari Sari Mutiara juga, dari Medan. Semua kami dari Medan. Jadi saya sangat merekomen. Dan mungkin masih banyak PT-PT lain yang pemberangkatan Depnaker yang company gitu. Tapi yang saya cuma mengalami pemberangkatan dari PT Mutiara saja. Jadi saya sangat rekomen. Kalau ada yang mau, nanti boleh diletak di kolom komentar mungkin nomor handphonenya PT Mutiara, saya boleh tolong untuk kasih nomornya. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan dulu atau bagi tahu dulu apa itu company. Company itu apa bedanya dengan kontrak?
ya yang saya nampak ya, dimana kalau company itu yang seperti saya dulu kerja sebagai company, ya semua kita kontrak di kontrak di sini, di kontrak untuk kerja berapa tahun gitu. Tapi kita bukan kayak macam kerja di Batam. Kalau di Batam itu mungkin sebagian company ya, karena yang teman-teman yang kerja di sana itu ada kasih tahu cara kontraknya seperti itu, di kontrak selama 3 tahun, habis itu ya mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita di sini yang di tempat kerjaan saya, kita kerja sebagai company, ya memang kita paling banyak kontraknya 10 tahun. Contohnya setiap tahun itu penyambungan, ditanya mau nyambung nggak, kalau nyambung ya sambung, kalau enggak ya pulang gitu. Kalau kita company itu kita terima gaji dari company langsung, dari kilang langsung atau dari PT langsung, tidak melalui agen-agen mana gitu. Jadi kita ditanggung sama company, apa-apa semua transportasi, bus, rumah, segala macam, mungkin asuransi kita, semua kilang yang nanggung. Contohnya macam perlengkapan rumah, contohnya kipas, kulkas, segala macam itu semua ditanggung kilang. Kilang itu pabrik ya, ingat ya, kilang itu pabrik. Jadi semua ditanggung daripada kilang. Tapi kalau kontrak teman-teman, yang saya tahu, yang dulu ada kawan kontrakku juga kerja di Panasonic juga, mereka bukan terima gaji langsung daripada kilang, tapi kilang gaji mereka masuk ke agen akan potong gaji mereka untuk transportasi mereka, sewa rumah mereka, untuk peralatan rumah mereka, dan ya pastinya gaji dia dong sebagai agen ya, pastinya dong ya, mana ada agen yang gratis ya. Jadi kalau melalui agen itu gaji kilang harus kasih ke agen dulu, dan dari agen akan kasih gaji ke pekerja gitu kan, tapi sudah harus dipotong dulu untuk ini itu. Tapi kalau dari company kan itu semua bersih dari kilang gitu. Nah, jadi teman-teman, dulu waktu saya kerja di tempat kerjaan saya itu ada company dan ada kontrak juga. Jadi kalau contohnya company ngasih kita, contohnya kadang mungkin dalam setahun sekali itu buat dinner, kalau contohnya dapat t-shirt gratis dari kilang atau hadiah-hadiah segala macam, itu mereka akan memberikan company saja, mereka tidak akan memberikan kepada kontrak gitu. Jadi ibaratnya company ini ialah anak kandung gitu, jadi apa-apa semua biayanya dari company gitu. Tapi kalau kontrak, semua apa-apa tentang mereka harus buat report ke agen. Contohnya mau balik cuti harus melalui agen. Kalau contohnya kilang Panasonic bagi izin pun kita balik, kalau kita sebagai kontrak, oke, you balik. Tapi kalau you punya agen tak bagi, sama aja memang nggak boleh juga. Jadi kalau company itu kita adalah under di bawah company itu. Contohnya kita mau pulang, kalau kilang sudah bagi kita izin untuk pulang, kita bisa pulang. Jadi jujur ya, yang saya nampak ya, saya bukan ngejas kontrak, semua kontrak gitu ya. Mungkin ada yang agennya bagus dan ada yang nggak bagus, kurang lebih seperti itu. Tapi apa yang saya nampak itu ialah ada kemarin itu teman yang paling sedih itu, dimana orang tuanya sudah meninggal, tapi agen nggak benarkan dia pulang. Ya memang nggak bisa pulang karena paspornya sama agen. Tapi kalau contohnya company, jujur ya, kalau dulu ada juga dari company teman yang ada dulu Meriati Syariah, di mana dulu ayahnya meninggal waktu paspor dia penyambungan. Memang company bukan nggak mau kasih pulang, company berusaha ngasih pulang, tapi memang waktu itu penyambungan, mana bisa pulang kan tanpa paspor. Jadi waktu itu memang dia betul-betul nggak pulang. Tapi sebenarnya kalau company, kalau kilang bukan nggak kasih juga. Saya lebih rekomen teman-teman kalau mau datang ke company langsung aja ke Depnaker yang aman gitu. Satu Depnaker yang saya rekomen ialah PT Mutiara, Sari Mutiara. Itu dia cuman menerima company saja, dia akan membuat penghantaran pekerja sebagai company, dia orang nggak akan menghantar kontrak. Dan mungkin banyak PT-PT lain, Depnaker lain yang bagus, tapi saya nggak tahu karena yang saya cuman melalui satu PT aja ya. Jadi sebenarnya banyak perbedaannya guys. Jadi contohnya mungkin salah satunya itu macam dulu saya sakit itu operation, masuk hospital, dan kita tinggal bagi resitnya aja ke kilang, nanti uang kita akan dibagi balik contohnya, atau ke klinik. Kalau kita ke klinik itu gratis,
perobatan gitu. Tapi kalau kontrak, ada juga yang dia orang akan bayar sendiri atau potong gaji atau gimana gitu. Yang saya nampak ya, mungkin ada agen-agen lain juga yang bagus. Ingat ya, di sini apa yang saya nampak aja. Ada juga mungkin agen yang bagus dan ada yang tak bagus juga ya. Jangan semua yang kontrak nanti jadi keberatan pula. Tapi ini menurut apa yang saya nampak. Dimana agen itu banyak kemana-mana gitu kan. Kalau company saya rasa itu lebih aman kita langsung ke Depnaker. Tapi kalau dari agent itu, mungkin dari sekolah saya sendiri dulu penerimaan, dulu saya hampir mau berangkat dengan melalui agent. Karena apa? Dari agent itu banyak melalui cabang-cabang gitu. Jadi teman-teman saya dulu berangkat dari sekolah, karena agent itu langsung ke sekolah ya mencari kita. Jadi agent dengan guru kita itu kerjasama untuk buat proses pemberangkatan. Dan sebagai guru kan nggak tahu, mereka cuma tahu kita berangkat, kita dapat rumah, kita dapat gaji kurang lebih segini. Jadi kita yang namanya kita tinggal di sana ya, kita nggak tahu dapat kurang lebih segini, berapa juta itu. Jadi kita udah tergila-gila gitu. Jadi kita jangan cepat tergila-gila sebelum kita tahu. Jadi nasib baik pada waktu itu saya nggak jadi dari sekolah, dan ternyata yang dari sekolah saya dulu itu semua kontrak teman-teman. Dan setelah teman-teman saya semua kontrak dan saya ada menghubungi salah satu guru saya juga, saya memberitahu mereka supaya lain kali jangan buat pemberangkatan dari sekolah. Tapi nggak tahu apa informasi saya itu entah sampai kemana, nggak tahu ya, apa sekarang masih ada atau gimana nggak tahu. Tapi guru yang saya sampaikan itu, dia suruh saya sampaikan ke orangnya yang langsung buat pengurusan ini gitu. Dan ya yang pastinya mereka sampai dengan kecewa gitu, dimana mereka sampai di sini dengan banyak potongan. Dipotong sewa rumah, dipotong sewa transportasi, dipotong sewa segala macam lah, masih banyak lah. Contohnya mereka memang tinggal di rumah cantik-cantik, rumah taman yang berapa tingkat, tapi kan uang kita yang gaji kita yang dipotong ke sana gitu. Jadi menurut saya sih lebih bagus kita tinggal di tempat sederhana. Sebenarnya macam kami itu tempatnya pun oke juga, yang dikasih tinggal sama kilang company, tapi gajinya ya puji Tuhan memuaskan. Tapi di sini saya harus jelaskan lebih detail lagi. Mungkin nggak semua agent seperti itu terlalu rakus atau makan banyak atau gimana ya, mungkin nggak semua, dan mungkin banyak yang oke juga ya. Pernah beberapa kali jumpa sama yang kontrak juga, katanya dia jumpa agent yang bagus, yang bertanggung jawab, ya bersyukur dapat agent yang seperti itu. Tapi yang paling sedih, saya ingin ceritakan di sini, yang paling sedih itu dulu saya paling kecewa itu pernah saya pergi ke klinik, yang pastinya saya selepas udah menikah. Waktu itu saya mengandung. Saya pergi ke klinik dan jumpa salah seorang orang Indonesia, satu negara dengan saya itu. Pastinya kalau kita nampak sama warga negara Indonesia pastinya kenalan gitu ya kan. Jadi waktu itu saya jumpa dengan salah seorang warga Indonesia, dia kerja di sini sebagai pembantu. Dia bilang waktu itu dia waktu 8 bulan kerja sebagai pembantu di tempat majikannya, dan selama 8 bulan dia kerja di tempat majikannya nggak pernah digaji guys, nggak pernah digaji selama 8 bulan. Oke? Dan saya tanya dia, agennya siapa? Paling menyakitkan hati itu, agennya orang Indonesia kawin orang Malaysia. Tega banget gitu ya, nggak gaji selama 8 bulan, katanya 2 tahun nggak bergaji. Jadi waktu itu saya habis pikir, ada rupanya yang seperti itu ya teman-teman. Dan pada waktu itu dia bertanya ke saya, guys, Kak, gimana caranya mau report ke polis, katanya. Sebenarnya itu nggak di-report ke polis ya, tapi kita langsung aja ke konsulat kita Indonesia yang ada di Malaysia ya. Kalau contohnya saya di Penang, kalau ada apa-apa saya harus pergi ke konsulat Indonesia yang ada di Pulau Pinang. Kalau kayak gitu juga yang di Kuala Lumpur atau di mana-mana gitu. Jadi kita langsung aja ke konsulat kita, karena mereka di sini untuk membantu kita kalau ada perlu bantuan. Kita jangan mereport ke polis. Pada waktu itu saya rasanya pengen ngantar dia gitu kan, pengen bantu dia, tapi dia sebagai pembantu rumah tangga waktu itu dia
ada majikannya juga, jadi saya agak takut gitu kan. Nanti takutnya majikannya salah paham, jadi saya berusaha kalau mau bahas itu jangan didengar sama majikannya, takut nanti dikirain sama majikannya saya mau bawa dia lari gitu kan, atau mau ngajarin sistem rumahnya mau lari gitu. Jadi pada waktu itu saya pun tanya ke dia, majikannya bagus nggak? Dia cakap bagus, tapi yang masalahnya dia kerja di sana pun dia nggak dapat gaji gitu. Bagus, majikannya bagus, ramah, tapi pada waktu yang sama saya pun takut juga nanti dia akan salah paham atau dia akan report ke agent atau gimana gitu kan. Dengan saya ketakutan ya, sebentar waktu itu kami jumpa di klinik kan, majikannya dipanggil nama untuk bawa anak gitu kan, jadi kita tukar-tukaran dipanggil. Dan pada waktu itu saya mengandung, jadi pas kebetulan kita jumpa dan cerita itu, setelah urusan saya sudah siap di klinik kemarin itu, saya duluan sedikit duluan karena nama saya duluan dipanggil daripada mereka. Dan setelah saya udah siap, saya ada terpikir mau bawa dia ke konsulat gitu kan. Dan ya pastinya banyak sedih dong ya kan, udah kerja 8 bulan gak ada gaji berapapun. Katanya sebelumnya pun ya agentnya bukan karena pernah kasih dia gaji, kayak lakiku pernah cakap mungkin itu pembantu gak dapat gaji beberapa bulan mungkin karena dia sudah pakai duit agent untuk bantu orang tua selama beberapa lama. Tapi bila saya tanya ke dia itu, dia enggak. Waktu pemberangkatan ke Malaysia, dia pun agent pun sudah ambil duit katanya sebanyak 3 juta untuk berangkat. Tapi setelah datang ke Malaysia pun dia sudah kerja selama 8 bulan belum pernah dapat gaji. Dan waktu itu setelah saya sudah siap dari klinik itu, saya langsung pulang. Tapi sebelum saya sampai rumah ya, masih di dalam mobil, saya masih terpikir, habis pikir ada rupanya yang seperti itu, jumpa agent yang seperti itu. Ingat ya, agentnya ini orang Indonesia yang kawin sama orang Malaysia. Aku heran juga ada jumpa agent seperti itu, apalagi kita sesama warga negara Indonesia ya. Aku pikir kita bisa saling membantu atau gimana. Dan sepanjang saya di mobil itu, saya sih terpikir, saya merasa bersalah kalau contohnya saya nggak, karena dia taunya kan cuma di rumah aja, nggak pernah kemana-mana, dan dia pun nggak tahu konsulat ada gitu kan. Jadi saya patah balik lagi ke klinik, saya pun udah terpikir pengen mau sembang sama majikannya gitu. Dan setelah saya patah balik pergi lagi ke klinik, dan setelah saya sudah packing, saya masuk klinik dan rupanya mereka sudah nggak ada. Dan saya tanya salah seorang yang kita sebelumnya ada sembang sama orang Melayu yang di klinik itu, katanya mereka sudah pulang. Saya banyak rasa bersalah, dan jadi saya sangat pesankan buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, pastikan kita datang ke Malaysia ini secara aman dan lengkap. Harus kita cari tahu apa kerjaan kita yang mau dikasih ke Malaysia. Jangan asal cepat-cepat. Dulu pun saya nggak ngerti ya. Saya mau kerja ke Malaysia itu, saya nggak ngerti kilang itu apa, company itu apa, kontrak itu apa. Jadi saya nggak mau teman-teman juga merasakan seperti itu. Dan nasib baik saya juga nggak kontrak, dan saya company juga, walaupun dulu saya nggak tahu itu apa. Dan pesan saya buat teman-teman, sebelum berangkat kemari, pastikan dulu kerjanya, kilangnya bagus apa enggak. Dan belum tentu company itu semua bagus, tergantung kilangnya juga teman-teman. Jadi pastikanlah kalau mau datang ke Malaysia itu tanya dulu sama teman-teman, atau buat ke Facebook. Banyak juga sekarang buat seperti itu kan. Itulah gunanya ada dunia maya. Teman-teman, kilang ini bagus nggak? Teman-teman, kilang ini bagus nggak di Malaysia gitu? Nanti akan banyak mereka-mereka yang berpengalaman akan menjelaskan. Atau boleh nanti ditinggalkan di kolom komentar, mungkin tanya-tanya tentang kilang atau segala macam. Oke? Tapi menurut saya untuk sementara ini jangan dulu, nanti setelah PKP, MCO, atau setelah Corona sudah musnah baru datang lah. Karena kalaupun teman-teman mau datang sekarang, mungkin saya rasa nggak bisa. Kalaupun bisa, nanti kan harus di karantin dulu selama 2 minggu dan perlukan uang sebanyak berapa?
satu hari 250 ringgit satu hari. 250 ringgit itu berapa ribu? 1 juta lah. Hampir 1 juta satu hari guys, bukan 1 bulan ya. Jadi kalau teman-teman mau datang sekarang, kemungkinan nggak bisa. Dan kalau bisa pun harus dikarantina selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu kita harus bayar 250 ringgit. Itu kurang lebih ya 1 juta lah, dekat-dekat 1 juta satu hari. Untuk apa? Bukan untuk negara Malaysia ya, tapi itu untuk biaya penginapan, biaya makan atau segala macam. Saya baca di komen katanya Malaysia mau duit. Itu bukan untuk negara Malaysia teman-teman, bukan. Itu bukan untuk negara Malaysia, tapi itu buat teman-teman yang di karantina selama 2 minggu itu. Kan dia perlu biaya tempat tidur, biaya makan, atau mungkin biaya yang lain-lain gitu ya. Jadi untuk sementara ini jangan datang dulu, pastikan dulu nanti coronanya aman-aman. Dan banyak juga teman-teman yang udah mau datang ya. Dan sebelum mau datang ke sini, pastikan dulu kilangnya bagus dan agentnya bagus atau gimana, supaya kita sama-sama aman di sini ya. Kita pun nggak mau sama-sama sesama warga kita di sini hidup susahnya gimana ya, bukan ngejudge mereka susah atau gimana. Jujur sakit hati nampak kalau mereka apalagi yang keadaan sekarang PKP. Semoga pun dimana kita berada tetap sehat selalu. Buat teman-teman yang mau datang di sini, semoga semua prosesnya lancar. Sampai di situ dulu video kita hari ini. Kalau ada apa-apa boleh ditanya-tanya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. I love you all. Bye.